Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, kali ini kita akan berbicara tentang politik, tapi saya mencoba untuk berbicara tentang politik lokal. Sebagai seorang yang lahir di Jawa Tengah, saya ingin coba memberikan argumentasi dan pandangan politik tentang persiapan menuju pilkada, terutama Pilgub Jawa Tengah. Sekarang sudah mulai beberapa nama atau beberapa tokoh muncul di publik untuk kemudian masuk pada bursa calon gubernur atau calon wakil gubernur. Saya belum bahas dulu tentang pilkada di level kabupaten atau kotanya, tapi kita coba fokus dulu di level provinsi atau di Jawa Tengah. Dengan 35 kota kabupaten, DPT-nya sekitar 25 atau 27 juta, maka paling tidak Jawa Tengah juga menjadi perhatian nasional, walaupun kita katakan tidak sebanding atau belum sebanding dengan exposure di DKI, tapi paling tidak Jawa Tengah ini menjadi satu benchmark untuk kemudian melihat bagaimana nanti eskalasi politik nasional. Apakah Jawa Tengah dijuarai oleh partai A, partai B, partai C, apakah kemudian yang menang jadi gubernur dari partai koalisi A, partai koalisi B, atau bagaimana gitu ya. Hari ini mulai banyak bertebaran baliho-baliho yang kemudian itu kalau kita katakan dalam proses politik di Indonesia, baliho atau media luar ruang atau media sosial itu salah satu bentuk upaya dalam proses menaikkan popularitas. Nah, ada beberapa nama yang kemudian mulai muncul diperbincangkan di ruang publik dan itu mulai banyak diberitakan. Mungkin teman-teman silahkan cek aja calon gubernur Jawa Tengah itu udah mulai muncul tuh nama-nama. Paling tidak ada beberapa nama yang saya ingat gitu ya. Pertama ada mantan wali kota Semarang yang sekarang juga sebagai ketua LKPP gitu ya, Pak Hendrar Prihadi, Pak Hendi gitu ya. Itu juga masuk ke bursa. Kemudian ada Pak Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah juga masuk pada bursa gubernur. Kemudian ada Diko Ganinduto sebagai Bupati Kendal yang juga sekarang masuk sebagai bursa kuat untuk Cagup Jawa Tengah karena digadang-gadang dia maju bersama Raffi Ahmad. Bahkan posternya kalau saya ke Semarang gitu ya, kalau saya kembali ke Semarang itu sudah mulai ada baliho yang besar-besar itu di beberapa tempat atau di beberapa titik itu balihonya Dito dan Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Gus Yusuf. Gus Yusuf ini sebagai ketua DPW PKB Jawa Tengah. Ini juga udah mulai banyak balihonya di mana-mana dengan tagline-nya Budal Gus dan Jateng Ijo Royo Royo, mungkin karena mengasosiasikan dari partai PKB dan NU sehingga ada tagline Jateng Ijo Royo Royo. Kemudian ada juga ketua Gerindra Jawa Tengahnya, ada Sudaru Sudaryono yang itu juga balihonya sudah tersebar ke banyak tempat, bahkan ke level desa juga sudah mulai banyak gitu ya. Terus ada lagi Arif Rohman, bupatinya Blora, yang itu juga muncul untuk menjadi pemberitaan sebagai bursa Cagup atau Cawagup. Ada juga Sudirman Said juga masih muncul. Kemudian Ida Fauziah juga masih muncul. Kemudian siapa lagi ya? Wi Haji juga muncul. Nah, nama-nama ini muncul sebagai bursa Cagup dan Cawagup, tapi memang hari ini yang menguat itu paling tidak ada Diko Ganinduto, kemudian ada Ahmad Lutfi, ada Sudaru Sudaryono, ada Gus Yusuf, dan ada Tajasin juga muncul tuh, kuat. Nah, ada 5 nama ini yang paling tidak muncul. Tambahan satu lagi, ada Hendrar Prihadi. Jadi ada 6 nama yang kira-kira menguatlah sebagai bursa Cagup dan Cawagup. Nah, sebagai informasi untuk kita semua, bagi saya pribadi, Jawa Tengah itu ketika levelnya pilkada itu sangat dinamis dan sangat cair sekali. Bahkan Ganjar ketika maju sebagai
calon gubernur di periode kedua itu terancam kalah oleh Sudirman Said dan Ida Fauzia. Padahal Sudirman Said, Ida Fauzia itu bukan orang yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Ida Fauzia itu kalau tidak salah asli Jawa Timur. Sudirman Said itu memang orang Tegal tapi kan besar di Jakarta dan jarang untuk berinteraksi langsung di masyarakat Jawa Tengah. Tapi pencapaian Sudirman Said dan Ida Fauzia pada 2018 melawan Ganjar Tajasin itu bisa memperoleh sekitar 42%, Ganjar 58%. Kalau hitungannya petahanan mendapatkan 58%, itu bagi saya pribadi sebetulnya mengkhawatirkan karena secara tidak langsung 58% itu kan menandakan bahwa pemilihnya yang dirawat selama 5 tahun di periode pertama itu tidak kemudian memberikan respon yang cukup puas terhadap kinerjanya Ganjar dan Tajasin. Walaupun Tajasin kan ya wakil yang baru diangkat, tapi kan sosok Ganjarnya itu yang kemudian kita nilai. Nah, periode pertama Ganjar itu menurut saya dengan perolehan sebanyak 58% itu menandakan tingkat kepuasannya terhadap Ganjar itu masih kecil gitu, sehingga 42% yang didapatkan oleh Ida Fauzia dan Sudirman Said itu menurut saya pencapaian yang cukup oke juga dalam proses election gitu. Terlepas dari partai koalisinya yang juga sangat masif bekerja di lapangan, tapi sosok sentral yang kemudian kita katakan sebagai tokoh utama yang bersaing pada level election di pilkada itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Dan ternyata Jawa Tengah sebegitu dinamisnya, Jawa Tengah sebegitu cairnya dalam proses election di level pilkada. Kalau kemudian levelnya pileg atau partai, memang Jawa Tengah masih dijuarai oleh PDIP gitu. Tapi kan kemudian kita hari ini tidak bisa mengukur itu secara secara pasti ketika menang di pilegnya PDIP nanti pilkada juga PDIP, enggak juga gitu. Buktinya pilpres kemarin Ganjar kalah di Jawa Tengah, Ganjar kalah telak bahkan di Jawa Tengah. Prabowo kalau nggak salah dapat 12 juta sekian, 12 atau 13 juta gitu, Ganjar hanya dapat 7 jutaan. Ya kalau Anies memang bukan basisnya di Jawa Tengah gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran bahwa sebegitu dinamisnya masyarakat Jawa Tengah dalam proses election. Nah, dinamisnya masyarakat Jawa Tengah perlu kita kritisi bersama. Apakah kemudian dinamis karena memang masyarakat Jawa Tengah cenderung rasional memilih siapa yang layak untuk jadi orang yang ada di eksekutif, atau sebetulnya variabel money politik yang diterima oleh masyarakat Jawa Tengah juga itu berpengaruh? Itu pertanyaan dasar yang perlu kita kritisi bersama. Kalau dalam proses pileg memang paling penting adalah simbol-simbol politik gitu. Tapi dalam proses election di level pilkada atau pilgub, ya paling penting memang narasi apa yang disampaikan pada masyarakat. Bahwa memang ada money politik di dalamnya, ya mau tidak mau itu menjadi satu ekosistem yang tidak bisa kita hindari gitu. Sebagai orang yang menjadi pelaku di politik profesional, kadang-kadang saya melihat bahwa money politik itu memang sulit untuk kita hapuskan, karena pertama controlling dari lembaganya juga lemah, undang-undang juga bias gitu ya menafsirkan politik uang itu seperti apa, ditambah masyarakatnya kita juga kalau asumsinya pesta rakyat adalah pemilu, maka masyarakat juga menganggap dengan pemilu mereka sedang berpesta. Ketika berpesta, maka semua orang yang memberikan uang, calon-calon ini mereka terima. Terlepas nanti siapa yang dipilih itu urusan belakang. Nah, ini saya rasa rusaknya ekosistem politik kita salah satunya dengan membiasakan diri untuk menganggap biasa money politik. Money politik itu kan banyak banyak tafsir, bukan hanya sebatas tentang uang yang diberikan oleh kandidat, tapi tentang bantuan berupa sembako, berupa hal-hal yang menguntungkan secara personal atau kelompok. Itu juga kita bisa katakan sebagai vote buying atau money politik juga gitu. Nah, kita balik lagi pada level pilkada di Jawa Tengah.
pilkada di Jawa Tengah itu atau pilgub di Jawa Tengah itu saya rasa akan semakin panas, akan semakin apa ya? Ya semakin dinamis karena memang percaturannya sangat luar biasa. Bahkan boleh jadi tadi balik lagi Jawa Tengah bisa menjadi salah satu exposure nasional dan langkah politik yang kemudian akan mengantarkan seseorang yang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur Jawa Tengah itu bisa dipertimbangkan di level nasional ketika proses pilpres ke depan. Nah, nama-nama yang tadi saya sebutkan ada sekitar 12 nama atau 6 nama yang menguat gitu ya. Itu adalah 6 nama yang di Jawa Tengah itu sekarang sudah mulai banyak memasang baliho, banyak memasang iklan, banyak memasang media luar ruang. Bahkan mungkin beberapa kandidat sudah mulai membuat relawan-relawan mereka gitu. Jadi ini akan menghangat dan kita tentu akan memantau, apalagi ini sebagai tanah kelahiran saya gitu ya, sebagai warga Jawa Tengah. Saya juga ingin mendorong Jawa Tengah jauh lebih baik ke depan dengan pemimpin-pemimpin yang perlu kita kuliti bersama bagaimana nanti ketika definitif gitu ya, siapa aja yang masuk pada bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, kita harus kritisi bersama visi misinya seperti apa, programnya yang ditawarkan pada masyarakat Jawa Tengah seperti apa. Bahkan kita mendorong ada kontrak politik dengan masyarakat Jawa Tengah, dan kontrak politik itu sebetulnya tidak harus tertulis di selembar kertas yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Jawa Tengah. Tapi sebagai komitmen kita juga kontrak politik itu kalau satu periode dia berhasil maka boleh kita pilih lagi gitu ya. Tapi kalau kemudian satu periode itu dia gagal mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah atau bahkan justru malah membuat masyarakat Jawa Tengah menjadi semakin kesusahan, ya periode kedua kita harus hukum itu dengan tidak memilihnya. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Nanti coba kita akan kuliti bersama ketika sudah definitif siapa yang akan menjadi cagup dan cawagupnya Provinsi Jawa Tengah. Dan sekaligus kita akan mendorong orang-orang supaya speak up tentang masalah-masalah di Jawa Tengah yang perlu menjadi perhatian dari orang-orang yang masuk pada level election di level Provinsi Jawa Tengah. Itu dulu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.